Puji nama Tuhan, Shalom, salam jumpa kembali bersama dengan saya Pendeta Dede Dula dalam Renungan 10 Menit. Apa kabarnya saudara di hari ini? Harapan saya semua saudara yang ada di luar sana dalam keadaan sehat dan dalam keadaan yang diberkati oleh Tuhan. Dalam renungan 10 menit di hari ini, saya ingin menyampaikan sebuah tema, yakni tetap di dalam firman. Di dalam Yohanes pasal yang ke-8, di ayat yang ke-31 dikatakan, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Saudaraku, mengetahui kebenaran adalah baik, tetapi itu belum cukup. Kita juga perlu untuk belajar tinggal tetap di dalam kebenaran yang kita yakini, karena ada begitu banyak orang yang mengetahui kebenaran tetapi mereka tidak tinggal tetap di sana. Karena kesulitan, karena pergumulan, pada akhirnya mereka meninggalkan semua kebenaran yang mereka percaya. Padahal Alkitab mengatakan kita akan menuai apabila kita tidak menjadi lemah. Kita akan menuai apabila kita tinggal tetap di dalam kebenaran firman Tuhan. Maka kalau saudara rindu mengalami tuaian di dalam hidupmu, engkau rindu ada damai sejahtera, ada sukacita dalam hidupmu, maka tentu saja engkau harus tetap tinggal di dalam firman. Seorang pendeta tua bernama Smith Wigglesworth. Pendeta ini dipakai dahsyat oleh Tuhan karena dia punya karunia iman. Banyak sekali mujizat terjadi dalam pelayanannya. Dia bukan hanya mendoakan orang sakit sembuh, tetapi mendoakan orang mati dan bangkit. Ini tertulis di dalam sejarah. Pendeta Smith Wigglesworth. Satu kali dia pergi ke rumah sakit karena ada jemaat yang mengundang dia untuk mendoakan seorang pria yang sakit penyakit kanker usus. Pria itu terbaring lemas di ranjang rumah sakit dengan berbagai macam selang yang terhubung ke tubuhnya. Maka pendeta Smith pada waktu itu mendoakan, dan cara dia mendoakan orang sakit memang terbilang unik. Dan hal itu mengejutkan saudara, di mana dia menghantam dengan tinjunya, dengan kepalanya, dihantam perut di mana kanker itu berada. Maka yang terjadi kemudian saudara-saudara, orang sakit itu langsung berteriak, tarik nafas panjang ya, dan kemudian kelihatan mati. Ya memang orang kalau sakit kanker dibegituin saudara-saudara, apa yang akan terjadi? Maka melihat itu keluarga tidak terima. Keluarga langsung menelpon polisi. Polisi datang saudara-saudara di rumah sakit. Tepat ketika polisi berada di pintu kamar rumah sakit, tiba-tiba orang yang sakit itu berdiri. Dia sadar kembali dan ketika dicek dia sembuh dari penyakitnya. Ini merupakan karunia yang luar biasa yang dimiliki oleh Smith Wigglesworth. Bahkan ketika dia membangkitkan seorang anak yang sudah mati, itu menjadi kesaksian yang begitu heboh. Bahkan istrinya sendiri pun yang meninggal dunia dibangkitkan saudara, karena karunia iman yang dimiliki oleh pendeta Smith. Ya, dilihat dari pelayanan yang begitu luar biasa, pemakaian Tuhan yang begitu dahsyat, maka semua anak muda yang rindu melayani Tuhan datang kepada pendeta Smith. Mereka bertanya, Pak Pendeta, bagaimana sih caranya agar kami itu bisa dipakai dahsyat? Sama seperti Pendeta Smith ya. Maka Pendeta Smith pada waktu itu mengambil Alkitab Tuhannya dan meletakkannya di atas lantai. Dan dia berkata, barang siapa yang berani sekarang berdiri di atas Alkitabku. Saudara, tentu saja anak muda itu takut kan. Banyak anak muda yang takut melakukan itu. Berdiri di atas Alkitab, menginjak Alkitab berarti menghina Alkitab, ya kan? Tapi bukan itu yang menjadi maksud dari Pendeta Smith. Dia berkata, barang siapa berani berdiri di atas kebenaran dan tetap mempercayai kebenaran ini, maka dia akan dipakai oleh Tuhan. Maka ada seorang anak muda dengan sedikit gemetar, dengan rasa takut, kemudian dia mulai berdiri di atas Alkitab.
Dan Pendeta Smith berkata, mulai hari ini berjanjilah, apapun yang terjadi dalam hidupmu, kamu akan tetap berdiri di atas kebenaran, di atas firman Allah. Saudara, saya percaya hal ini memiliki makna khusus bagi Pendeta Smith dan harus menjadi makna khusus juga bagi setiap kita yang mengikuti Tuhan, bahwa hanya mereka yang berdiri tetap di atas firman yang akan menuai berkat yang ada di dalam firman Tuhan itu sendiri. Ketika engkau beranjak daripadanya, saudara, maka tentu saja kita akan kehilangan berkat-berkat Tuhan itu sendiri. Coba perhatikan apa yang terjadi dengan Naomi. Naomi bersama dengan suaminya, bersama dengan 2 orang anaknya pergi meninggalkan Bethlehem yang merupakan rumah roti oleh karena kelaparan yang terjadi. Ya memang walaupun Bethlehem rumah roti akan mengalami yang namanya masalah, ya kan? Jadi orang Kristen kita akan punya masalah. Rumah roti pun pada akhirnya kehilangan gandum untuk buat roti, ya. Tetapi Tuhan sudah berjanji bahwa tanah itu adalah tanah perjanjian di mana orang Israel harus menetap di sana. Bayangkan ketika kesusahan itu datang, maka Naomi pun meninggalkan tanah perjanjian. Maka apa yang terjadi? Bukankah suaminya dan 2 orang anak laki-lakinya meninggal dunia? 3 tulang punggung dipatahkan sekaligus oleh Tuhan itu sendiri. Maka saudara, kita perlu mengerti ketika kita mengalami kesusahan dalam hidup ini, yang menjadi maunya Tuhan kita tetap beriman, tetap percaya, tetap setia, tetap berdoa. Lakukanlah semuanya itu. Jangan pernah saudara meninggalkan kepercayaanmu. Kata kitab Ibrani pasal 10, ya, karena besar upah yang menantinya. Saya berdoa nih biar setiap saudara yang mendengarkan saya menjadi pribadi-pribadi yang demikian. Saya juga teringat dengan Presiden Amerika yang ke-16, Abraham Lincoln. Dia pernah berkata bahwa orang hebat adalah dia yang ketika sampai di ujung tali mengikat simpul dan berpegangan di situ. Apapun yang terjadi, dia tidak akan pernah melepaskan simpul yang telah dibuatnya. Nah, sama. Firman Allah adalah simpul kebenaran. Firman Allah adalah simpul kehidupan, ya, yang dapat dipercayai, dapat diandalkan. Di dalam firman Allah tidak ada yang namanya kecurangan. Karena dia yang berjanji, dia sendiri yang akan membuat menjadi nyata. Allah itu bukan seorang manusia sehingga dia menyesal dan berdusta. Sekalipun mungkin tantangan semakin besar, pergumulan semakin berat, apapun yang Tuhan telah janjikan, kita yakin percaya bahwa dia sendiri yang akan menepatinya di dalam kehidupan setiap kita. Jangan pernah meragukan di dalam gelap apa yang pernah Tuhan firmankan di dalam terang. Untuk itu berdirilah tegap. Ya, Alkitab mengatakan berdirilah tegap dan berbaju sirahkan keadilan, ya, dan berikat pinggangkan kebenaran. Karena tidak lama lagi, ya, Allah akan segera datang dan memberkati setiap doa dan harapan yang kita naikkan kepadanya. Karena dia adalah Allah yang mendengar dan Allah yang setia di dalam setiap janji-janji yang diberikannya kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Maka apapun itu yang sementara berlangsung dalam kehidupan saudara, jangan pernah biarkan semua itu membuat engkau bergeser daripada kebenaran. Apapun boleh hilang, tapi biar firman tetap tinggal, ya. Karena kita mengatakan segala sesuatu akan digoncangkan, tapi firman Tuhan akan tinggal tetap. Zaman boleh berganti zaman, saudara-saudara, ya. Apapun boleh berganti dalam kehidupan setiap kita. Tapi kita meyakini satu hal, bahwa dia adalah Allah yang setia, yang tidak akan pernah meninggalkan setiap orang yang menaruh pengharapan dan beriman kepadanya. Amin.